kalau udah di mute tuh jangan dibuka-buka lah. Terus kenapa? Nah, Kalau tuh gua buka. Kalau belum disuruh ngomong langsung ngomong, Len. yap. Lanjut kita ke sesi tanya jawab. Pertanyaan 1. Cara tips belajar ala milenial di masa pandemi gini. Gimana menurut Ua? Ua ini apa? Nashwa. Nashwa, panggilan aku itu. Kenapa ditulis Ua di situ? Oke, lanjut. Terima kasih. Jadi menurut aku kalau tips belajar sebenarnya karena daring gini ya, sebenarnya lebih enak gitu nggak sih secara lokasi, karena kita bisa tiduran sambil belajar, terus kalau misalnya masih ngantuk bisa sambil males-malesan gitu, tapi tetap harus manage waktu dengan baik. Jadi nggak ditunda-tunda gitu, kalau misalnya ada tugas nggak diulur-ulur. Terus Cantik doang kan sangean. Hai Naswa, izin out ya. Mic-nya yang lain dimatiin dong. Bro, tolong ya. Tips dari Kik kalau nggak tenang. Naswa. Tolong kita. Kak, sesuai yang di grup Kak, kalau nggak di mute langsung kick aja. Ya. Di mute dari situ aja, Kak. Bisa tenang. Kalau nggak yang sesuai peraturan ribut kita kick ya. Sorry aja. Ya, lanjut. Oke, thank you. Jadi terus yang kedua tuh cari tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman ini kok kayak mengenalkan tempat gini ya, kayak mempromosikan tempat. Jadi tempat yang nyaman itu berpengaruh kali ya sama kondisi kita belajar. Jadi bisa lebih tenang atau belajarnya jadi bisa lebih santai dan menikmati. Dan menurut aku cara belajar orang kan beda-beda dan sistem penerapan cara belajar itu sih juga harus diterapkan. Kayak misalnya nih, kalau aku belajarnya 15 menit pertama, terus kalau misalnya bosen boleh break, entah itu minum atau main handphone, tapi cuma 5 menit, terus juga dilanjut lagi jadi 30 menit, terus seterusnya kayak gitu. Jadi ada breaknya dulu, terus juga kalau misalnya capek harus ada kayak batasnya juga, karena aku tuh tipe orang yang nggak bisa maksa belajar. Kalau misalnya emang udah capek gitu nggak akan masuk apa-apa lagi ke kepala aku. Terus yang ketiga, komunikasi sama teman. Jadi karena kita semuanya serba online dan nggak bisa nanya ke siapa-siapa, menurut aku komunikasi sama teman-teman, jadi harus punya grup gitu buat ngediskusiin pelajaran atau jawaban. Jadi itu berguna buat kita supaya kayak bisa tukar pikiran gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang kita bingung gitu, kita bisa langsung nanya, atau kalau nggak ketemu langsung ke guru sih aku biasanya. Terus juga ambil les tambahan biar belajarnya makin optimal, sama materi catatannya harus dicatat lagi, nggak boleh ada yang di skip satupun, karena itu tetap kayak di sekolah biasa, itu tetap catatan yang harus kita pelajari. Jadi daring ini bukan alasan kita buat nggak ngerti materi apa-apa, walaupun itu terjadi sama aku. Tapi semua materinya harus dipelajari 2 kali gitu, jadi supaya bisa lebih ngerti lagi, abis sekolah harus dipelajari lagi. Gitu deh pokoknya. Makasih cantik. Jelek lu. Udah? Iya, terus sekarang kenapa? I love you. Bingung. Apa aku jadi MC sendiri aja? Udah? Jelek anjing. Yo, bro. Ganteng doang, yang buat cewek depan gang. Diam dulu kalian. Aduh. Lanjut Langsung ke kick aja pertanyaan. Kak, kalau yang bacot gitu. Ya, sekali lagi ya peraturannya. Pala kau nggak bicarakan. Apa kayak gitu? Bikin jengkel. Tolong ya kita
Jaga adabnya, bro. Oke, Tolong lanjut yang sopan pertanyaan ya. kedua. Gimana caranya uang ngatur waktu buat karir, belajar, hangout bareng teman, dan buat berkarya? Eh, Silahkan, Nashwa. Oke. Jadi kalau misalnya aku belajar, karir, belajar, hangout sama teman-teman itu aku alhamdulillah bisa menjalankan ketiganya. Karena kalau misalnya dari aku sendiri, kalau misalnya emang waktunya belajar di kelas, aku benar-benar belajar yang emang dengerin guru benar-benar dan semua materinya itu aku catat sebisa aku. Aku nggak akan stop nanya sampai aku benar-benar ngerti di kelas. Terus juga aku juga ambil les gitu. Jadi mungkin kalau belajarnya bisa kayak dioptimalin pas les juga. Terus kalau misalnya buat karir, aku sebenarnya walaupun aku syuting tapi aku tetap bawa buku pelajaran gitu. Jadi aku tetap sekolah di hari yang sama, tapi aku juga bisa ke Jakarta di hari yang sama. Jadi karena aku juga lagi di Medan dan aku sekolah di Medan, jadi buat ngatur waktu buat ke Medan dan syuting di Jakarta tuh agak ribet sebenarnya. Tapi tricky juga sih. Jadi kalau misalnya bisa diatur, semuanya akan berjalan dengan lancar. Misalnya nih, aku syuting sore, jadi paginya sampai siangnya aku bisa sekolah dulu, sore sampai subuh aku syuting, terus nanti subuh sampai siangnya aku bisa sekolah lagi. Jadi aku bisa flight 2 kali 1 hari. Dan sambil di sela-sela break syuting itu aku biasanya belajar karena aku pasti bawa rangkuman belajar karena apalagi pas ujian gitu aku pasti numpuk dulu catatan-catatannya yang harus aku hafal, jadi semuanya kekejar. Terus kalau hangout bareng teman sebenarnya fleksibel aja, kalau misalnya aku lagi kosong aku jalan, kalau misalnya lagi lagi kerja ya Bilang, Bun. Sorry, tadi nggak kedengaran suara. Lanjut. Gimana? Sebenarnya gitu aja, tapi kalau misalnya di keadaan pandemi ini mungkin lebih ke belajar ya, fokusnya di belajar dulu karena kebetulan aku juga semua syuting aku ditunda dulu, jadi aku bisa punya banyak kesempatan buat belajar dan buat hangout bareng teman itu yang paling gak ada kesempatan. Dan kalau bisa, tapi aku tuh lagi nyiapin single kedua juga, jadi meeting semuanya dilakukan secara online dari Zoom meeting juga. Semuanya tetap jalan, kecuali hangout bareng teman. Gitu. Oke. Lanjut. Bagaimana Nashwa bisa memanfaatkan apa yang sudah ada dan menciptakan peluang baru dari itu? Mungkin kalau misalnya memanfaatkan apa yang sudah ada dan menciptakan peluang baru itu, kalau misalnya sekarang ya, biasanya kan aku nggak pernah konten pakai kamera sendiri, terus juga nggak pernah rekaman sendiri, nggak pernah nyoba buat record suara sendiri dan mindahin ke sound card gitu kan. Terus sekarang aku bisa belajar buat bikin semuanya sendiri, gitu sih, memanfaatkan apa yang ya sebenarnya ini pertanyaannya adalah jawaban. Jadi aku memanfaatkan apa yang aku punya buat konten, buat berkarya gitu sih. Menciptakan peluang baru itu sebenarnya lebih ke aku jadi bisa lebih konten gitu sih sebenarnya. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana tips dari Nashwa untuk mengetahui potensi diri sendiri dan bagaimana cara mendapatkan peluang untuk kaum milenial di keadaan COVID sekarang? Kalau misalnya tipsnya itu